Saat itu, Shinwoo mendengar suara gerakan samar. Dia berbalik dan melihat Park mencoba menyelinap keluar. Begitu Park menyadari Shinwoo melihatnya, dia membeku, diliputi ketakutan memikirkan apa yang mungkin dilakukan orang gila ini padanya. Berita mengejutkan itu menyebar sangat cepat. Jinbomi menelepon Shinwoo dengan cemas, bertanya apakah dia baik-baik saja atau terluka, karena mendengar rumor pembunuh menyusup ke rumahnya. Jinbomi mengaku takut Shinwoo terluka tanpa sepengetahuannya. Shinwoo mencoba menenangkannya, menggoda bahwa suaranya seperti hamster terluka, dan kejadian itu tak lebih dari keributan kecil. Jinbomi tetap khawatir, memintanya mencari tempat tinggal lebih aman, karena menghadapi musuh berbahaya, sendirian tak masuk akal. Shinwoo menjawab dengan pengertian, mengatakan mungkin dia memang harus mempertimbangkan pindah ke lokasi lebih aman. Melanjutkan percakapan, Jinbomi memberitahu bahwa izin untuk Dungeon K90 1383 yang diminta Shinwoo telah disetujui Asosiasi Pemburu Korea, tapi dengan syarat. Shinwoo terkejut, bertanya tentang sifat syarat itu. Jinbomi menjelaskan bahwa asosiasi ingin Shinwoo menjalani pelatihan terlebih dahulu dengan agen guild mereka untuk memastikan kompetensi dan keselamatannya. Shinwoo terkejut dengan persyaratan tak biasa ini, bertanya pada Jinbomi apakah mereka tahu dia yang mengajukan izin. Jinbomi ragu, meminta maaf dan mengatakan dia sudah berusaha maksimal, tapi ini yang bisa dilakukan. Shinwoo meyakinkannya tak perlu meminta maaf. Setelah mengakhiri panggilan, Shinwoo bersiap untuk hari itu, memikirkan kemungkinan bahwa dia tak sengaja menarik perhatian seseorang penting, membuat segalanya lebih rumit. Dia teringat Nicholas Hagen yang selalu hati-hati dan brilian dalam menyembunyikan kemampuannya, sering berbicara tentang efek kupu-kupu dan titik balik. Pikirannya terganggu oleh dering telepon. Berharap itu dari asosiasi pemburu, Shinwoo terkejut melihat peneleponnya adalah Bapak Choi. Beberapa jam kemudian, Shinwoo berada di stasiun Shinan, Korea bersama Choi. Guild Hongyeon punya reputasi global terbaik, melampaui batas Korea Selatan, mimpi setiap pemburu Awaken. Shinwoo dan Choi terpukau oleh pemandangan stasiun yang berkilauan, sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Alasan kunjungan mereka adalah keinginan Shinwoo menjelajahi area baru. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya mengenal medan perang dan tanah hancur yang selalu dikunjunginya bersama Nicholas. Choi menyipitkan mata, mengeluh sinar matahari mengganggu, mendesak Shinwoo masuk cepat. Shinwoo tahu alasan sebenarnya. Kemampuan vampir Choi bertentangan dengan paparan sinar matahari, membuat perannya sebagai pendeta sangat cocok untuk melindunginya dari tekanan mental dan fisik. Choi mengenang hari Shinwoo menyelamatkannya, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi Shinwoo menjawab tak perlu formalitas di antara mereka, karena dia tak suka kesopanan berlebihan. Keduanya masuk restoran, memesan makanan, dan bertukar percakapan ringan. Shinwoo merasa sangat bahagia bisa duduk bersama Bapak Choi lagi. Choi menyebutkan dia mendengar banyak rumor tentang Shinwoo, bahwa internet ramai membicarakannya akhir-akhir ini. Sambil tertawa, Shinwoo bertanya apa yang dikatakan orang. Choi menjawab bahwa kebanyakan tentang Shinwoo bergabung dengan Guild Yanga, menyembuhkan putri Presiden Jinbomi, dan menciptakan item penyembuhan baru bernama Elixir. Shinwoo tersenyum main-main, mengedipkan mata, bercanda bahwa itu masih rahasia besar dan mungkin benar. Choi serius menjawab lebih baik merahasiakan hal seperti itu, karena mengungkapkannya bisa menyebabkan kekacauan besar. Choi lalu berbicara tentang awalnya sebagai pemburu peringkat E, akhirnya naik ke E+, menambahkan bahwa dia bertekad meningkatkan diri untuk mencapai prestasi seperti Shinwoo, meski tahu itu sulit. Shinwoo santai menjawab bahwa pangkatnya saat ini hanya D+.
Choi tertegun, bertanya bagaimana Shinwoo bisa melakukan banyak hal dengan pangkat rendah hati. Seperti itu, Shinwoo tersenyum, menjelaskan bahwa di dunia mereka, pangkat bukan segalanya. Dia perhatikan kebanyakan orang di restoran adalah anggota Guild Hongyeon. Choi menjelaskan bahwa semua bangunan di sekitar dimiliki guild itu, guild besar yang terkenal menyediakan banyak layanan bagi anggotanya. Malu, Choi mengakui dia bermimpi bergabung dengan guild seperti Hongyeon atau guild besar lain. Iri pada anggota guild, Shinwoo bertanya apakah itu berarti Choi belum bergabung dengan guild manapun. Shinwoo teringat kehidupan sebelumnya, saat dia dan Bapak Choi membentuk tim sempurna. Kemampuan mereka saling melengkapi. Diam-diam menyesali Nicholas, dia tahu dia butuh pensiun damai ketimbang kembali ke tim 9 jalur. Shinwoo memutuskan membangun pasukannya sendiri. Dia mempertimbangkan menawarkan tempat pada Choi, tapi pikirannya terganggu saat anggota Guild Hongyeon menabraknya, membuat minuman tumpah di meja. Shinwoo meminta maaf meski tak bersalah, tapi anggota guild itu dengan arogan menjawab bahwa permintaan maaf tak cukup. Dia menunjukkan sepatunya ternoda jus, mengatakan kata-kata tak akan membersihkannya. Shinwoo melirik sepatu itu, hanya melihat noda kecil, tapi mulai kesal karena itu bukan kesalahannya. Saat Shinwoo diam, pria itu memperburuk situasi, membanting meja keras. Anggota guild lain ikut campur, menarik keras Shinwoo, mengatakan mengganggu pemimpin mereka ada harganya. Choi cemas, khawatir situasi jadi perkelahian, terutama saat pengunjung lain memperhatikan. Pembuat onar itu dari tim bela diri Guild Hongyeon, terkenal brutal bahkan terhadap warga sipil. Salah satu pria mencibir Shinwoo, menyuruhnya berlutut dan minta maaf agar mungkin dibiarkan pergi. Choi mencoba menenangkan situasi, meminta maaf atas nama Shinwoo, dan mendesaknya menyelesaikan masalah. Tapi Shinwoo tetap diam, lalu menjawab provokatif, memanggil mereka anak laki-laki. Kata-kata Shinwoo membuat anggota guild marah, kehilangan kesabaran. Situasi tak terkendali saat tim bela diri menyerang, tapi tak berjalan seperti harapan mereka. Shinwoo dengan mudah menjatuhkan mereka ke tanah dalam hitungan menit, lalu melemparkan mereka keluar restoran. Dia menoleh ke Choi, santai bertanya apakah dia menghitung kerugian dan biaya. Choi berdiri terdiam, terkejut oleh kekuatan dan kecepatan Shinwoo yang tak terduga. Shinwoo melangkah keluar, tapi anggota guild bangkit, bertekad balas dendam. Mereka menyerang lagi dengan formasi dan taktik sama seperti sebelumnya. Shinwoo dengan mudah mengalahkan mereka. Kekuatan, kecepatan, dan pengalaman bertarungnya membuat mereka frustrasi hingga batas. Salah satu pria menarik pisau, mengisinya dengan energi magis, lalu bergegas ke Shinwoo. Sebagai respons, Shinwoo mengaktifkan teknik tulangan baja, membentuk perisai pertahanan di tubuhnya sebelum serangan mendarat. Tiba-tiba, orang lain campur tangan, menghentikan serangan itu. Sosok itu berbalik ke Shinwoo dengan nada dingin dan memerintah, bertanya apakah dia Kang Shinwoo yang dibicarakan semua orang. Sosok itu adalah Mok Jinwoo, pemimpin Guild Hongyeon, Awaken SSS Rank. Mok Jinwoo memperhatikan Shinwoo dengan tatapan tajam, memindainya dari kepala hingga kaki. Shinwoo terkejut melihat Mok Jin sendiri, dan perkelahian segera berhenti usai kedatangannya. Mok Jin berkomentar bahwa mereka telah menyebabkan kekacauan dan merusak suasana. Dengan senyum, dia bilang senang Shinwoo masih di sana, mengundangnya ke gedung guild untuk percakapan pribadi. Shinwoo, kesal dan frustrasi, menjawab bahwa dia menikmati waktu bersama temannya sampai anggota guild Mok Jin mengacaunya. Karena pertarungan selesai, dia hanya ingin melanjutkan makan. Mok Jin memberi pandangan dingin pada anggota guild yang memprovokasi, membuat pria itu tergagap gugup, mencoba membenarkan tindakannya,
dengan mengklaim Shinwoo yang mengganggu lebih dulu. Mokjin dengan dingin bertanya nama dan identitasnya, tak memberi kesempatan menjawab, lalu memerintahkannya segera minta maaf pada Shinwoo. Pria itu ragu, tapi kesabaran Mokjin habis. Amarah terlihat di wajahnya, membuat pria itu ketakutan. Akhirnya meminta maaf tanpa berani menatap pemimpinnya. Mokjin tersenyum polos, mengatakan permintaan maaf itu baik. Tapi Shinwoo membaca tindakannya, tahu senyuman itu hanya fasad publik. Dia Mokjin jauh dari mudah ditangani, lebih mirip psikopat yang menunjukkan sifat aslinya di tempat terisolasi. Mokjin lalu beralih ke Shinwoo, secara pribadi meminta maaf atas kejadian itu, menawarkan kesempatan meningkatkan hubungan di masa depan, dan memberinya kartu guild emas. Shinwoo tahu itu hanya akses masuk gratis, tapi dengan keistimewaan bertemu Mokjin langsung. Dia menjawab akan memikirkannya. Shinwoo dan Choi meninggalkan area, duduk di tangga jauh dari kekacauan. Shinwoo memberitahu Choi bahwa Guild Hongyeon menanggung semua biaya kerusakan restoran. Choi memuji keterampilan bertarung Shinwoo, berkomentar bahwa gayanya tak mencerminkan peringkat D+. Dia menambahkan bahwa kekuatan Awaken biasanya selaras dengan pangkat, tapi Shinwoo menunjukkan kemampuan unik meningkatkan tubuhnya. Shinwoo menjawab bahwa peringkat hanya mencerminkan kapasitas energi internal seseorang. Mengabaikan pengembangan keterampilan dan kemampuan bisa membuat seseorang mudah dikalahkan oleh lawan berperingkat lebih rendah, seperti preman yang baru dia hadapi. Melanjutkan percakapan, Shinwoo bilang pada Choi bahwa dia ingin menyelesaikan diskusi yang mereka mulai sebelum keributan. Shinwoo lalu menawarkan Choi tempat di timnya. Terkejut, Choi mengira Shinwoo mencoba merekrutnya untuk keuntungan pribadi. Shinwoo menjelaskan bahwa dia sedang mempertimbangkan membentuk tim dan membutuhkan Choi di dalamnya. Choi dengan rendah hati menjawab bahwa dia hanya pemburu peringkat E, kurang bakat dan kemampuan seperti Shinwoo. Shinwoo paham fisik Choi unik, dan bakat sejatinya belum bersinar karena kurang percaya diri. Memutuskan membantunya, Shinwoo mengisyaratkan potensi tersembunyi Choi, menunjukkan cara sederhana mengatasi hambatan mental perkembangannya yang lemah. Choi senang dengan saran itu, antusias meminta detail. Shinwoo menjelaskan bahwa Choi harus fokus mempertahankan siklus energi magisnya secara terus-menerus, bukan meningkatkannya tiba-tiba. Choi terkejut, bertanya bagaimana Shinwoo tahu itu. Dia jelaskan energi sihirnya yang terbatas memaksanya bertindak putus asa. Shinwoo teringat di kehidupan sebelumnya. Choi menghadapi masalah sama, tapi akhirnya jadi salah satu pemburu Awaken paling langka. Shinwoo percaya memiliki Choi di timnya akan jadi aset besar, karena sifatnya yang teliti dan berorientasi detail. Dia menyarankan Choi berlatih metode ini selama seminggu, mengingatkan untuk tak memaksakan diri saat energi magis terkuras, dan beristirahat hingga pulih sepenuhnya. Shinwoo meyakinkan bahwa metode ini akan berhasil jika Choi terus berlatih. Di markas besar Asosiasi Pemburu Korea, organisasi besar yang mengatur pemburu Awaken dan menangkap penjahat, Shinwoo menjalani prosedur panjang dan membosankan yang sangat mengganggunya. Setelah menunggu lama, Beol akhirnya tiba dan meminta maaf atas keterlambatan. Dengan rasa terima kasih, Shinwoo mengatakan lega seseorang akhirnya muncul, menggoda Beol kenapa terlambat, mengklaim dia tiba lebih dulu meski proses administrasi melelahkan. Tersenyum, Beol mengakui tahu betapa membosankannya prosedur itu, meyakinkan bahwa dia kini ada untuk membimbing Shinwoo ke tujuan berikutnya. Shinwoo perhatikan senyum Beol tampak dipaksakan, tak bisa menahan diri membandingkannya dengan Namina, pemimpin asosiasi yang memancarkan kekuatan, keanggunan, dan otoritas. Kehadiran Beol, sebaliknya, tak punya aura luar biasa seperti Namina. Saat sampai di tujuan, Shinwoo agak terkejut bertemu Lee Ha-sung, Direktur Jenderal Asosiasi Pemburu Korea, Awaken SSS Rank.
Lee Ha-sung adalah sosok misterius, dihormati dalam segala hal. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Namina sering bicara atas namanya, dan Lee Ha-sung jarang tampil di publik. Lee Ha-sung bertanya apakah Shin-woo ada di sana untuk tes izin. Shin-woo menjawab tegas, menyeringai. Lee Ha-sung dengan sarkastik mengomentari bahwa proses administrasi pasti sangat mengganggunya, mengakui banyak keluhan tentang betapa berbelitnya prosedur asosiasi. Shin-woo dengan sopan menjawab bahwa kompleksitas itu bisa dimengerti, terutama saat menangani serangan dungeon yang diizinkan negara. Lee Ha-sung tersenyum setuju, berterima kasih atas pandangan positifnya. Tiba-tiba, Shin-woo merasakan sakit kepala hebat, menyadari Lee Ha-sung menggunakan keterampilan kontrol mental untuk membaca pikirannya. Shin-woo tahu kemampuan Lee Ha-sung memungkinkannya memindai pikiran, membaca kemampuan lawan, dan menentukan kelemahan dengan tepat. Meski tak paham tujuan pemindaian rahasia ini dan kesal atas intrusi itu, Shin-woo membangun penghalang sihir tebal di pikirannya untuk melindungi diri dari manipulasi. Menyadari kemampuan Shin-woo bertahan, Lee Ha-sung santai bertanya apakah cuaca hari ini dingin. Shin-woo tenang menjawab bahwa memang dingin. Beol menyaksikan pertukaran mereka dengan ekspresi bingung, tak mengerti kenapa tiba-tiba bicara tentang cuaca. Lee Ha-sung lalu beralih ke Beol, berkomentar bahwa dia tampak kesulitan akhir-akhir ini. Dia kembali menghadap Shin-woo, berterima kasih atas kerja kerasnya, dan mengatakan senang bertemu dengannya hari ini. Shin-woo menjawab dengan senyum formal, tetap mempertahankan pertahanan mental magisnya. Setelah Shin-woo pergi, Direktur Lee Ha-sung bertemu Namina, yang meminta pendapatnya tentang Kang Shin-woo. Direktur menjawab bahwa Shin-woo sangat terampil. Namina terkejut oleh deskripsi itu. Tahu itu berarti keterampilan membaca pikiran direktur gagal. Direktur menjelaskan bahwa Shin-woo berhasil memblokir pemindaian sepenuhnya. Namina mencatat kemampuan Shin-woo jauh melampaui harapan, terutama mengingat usianya yang muda. Direktur menambahkan bahwa Shin-woo menyembunyikan banyak rahasia, mungkin identitas aslinya saat sebelumnya jadi porter. Namina setuju, menyatakan sesuatu pasti telah berubah untuk mendorong Shin-woo bertindak. Direktur mengakui ketidakpastian ini membuatnya curiga, terutama dengan pemindaian yang gagal, tapi dia tak merasakan niat jahat dari Shin-woo. Jika Shin-woo tak jadi penjahat, dia bisa jadi aset kuat bagi negara. Namina setuju, menyarankan mengawasinya dari jauh. Mereka lalu beralih ke layar, menantikan latihan pertarungan. Setelah mengenakan pakaian latihan, Shin-woo memasuki arena, memindai area. Dia melihat Beol di sudut, menggunakan penglihatan ditingkatkan untuk memperluas pandangannya. Shin-woo menyadari Direktur dan Namina mengamatinya dari balik dinding. Beol memberitahu bahwa jika Shin-woo menang, dia akan mendapat izin serangan dungeon. Beol jelaskan tingkat keselamatan tertinggi dijamin. Jika daya tahan pelindung turun di bawah 10%, alarm akan berbunyi dan pertandingan dihentikan. Shin-woo mengangguk, meregangkan otot, dan bersiap. Beol lalu bilang lawannya sangat berpengalaman, mampu membersihkan dungeon sendirian. Hwang Junhyung, Awaken Arang. Shin-woo perhatikan pusat gravitasi Hwang condong ke belakang. Tangan kanan terentang dalam sikap bertahan murni. Dia simpulkan Hwang petarung jarak jauh, kelemahan yang akan dieksploitasi. Jika Hwang kehilangan keunggulan jarak, dia akan terpaksa bertarung jarak dekat secara tak terduga. Saat Beol mengangkat peluit, Shin-woo memilih tak menyerang duluan, mengamati lawan. Dia lihat Hwang menggeser kaki kiri mundur, bersiap retreat. Peluit berbunyi, pertandingan resmi dimulai. Hwang menyerang cepat, sambil percaya diri bilang merupakan kehormatan menghadapi Shin-woo. Tapi tiba-tiba, Hwang hilang dari pandangan. Setelah 2 menit, Beol sadar duel jadi tak terduga.
Banyak prediksi Shinwu akan kalah dalam 20 detik pertama. Logis mengingat perbedaan peringkat. Bahkan Hang bingung dengan kemampuan Shinwu. Mengikutinya, seolah tahu gerakannya sebelumnya. Sangat terprovokasi. Huang tak mau pertarungan berakhir begitu saja. Beol amati Huang tinggalkan teknik pertahanan. Lepaskan keterampilan ofensif kuat. Ini mengejutkan Beol. Tak expect Huang merasa terancam hingga ingin akhiri cepat. Tapi Shinwu lincah menghindar, membuat Beol tercengang. Huang pun terkejut dan terkesan, meski sudah siap untuk kemungkinan itu. Dengan Shinwu di udara, Huang anggap dia tak bisa hindari serangan berikutnya. Teknik skala besar yang sebelumnya hanya pengalih untuk gerakan lebih berbahaya. Tapi Shinwu menyeringai percaya diri. Sudah siapkan tindakan balasan. Tiba-tiba, Hang sadar energinya goyah. Dia coba serang lagi, tapi gagal. Tak paham apa yang terjadi. Namina dan Direktur Li Hasung saksikan dengan kaget. Namina tanya apakah Huang luka dalam dari pertukaran sebelumnya. Tapi Li Hasung bantah, jelaskan serangan sebelumnya hanya targetkan perlindungan eksternal. Direktur ungkap Shinwu targetkan garis mana Huang dengan tepat. Ganggu aliran energi magis di tubuhnya. Ciptakan kejutan energi. Namina tak percaya Shinwu sengaja lakukan itu. Sebut keberuntungan. Direktur tegas bantah, jelaskan penargetan itu disengaja. Dia bilang jika Shinwu mau lebih banyak kerusakan, bisa targetkan titik lemah lain. Garis mana seperti aliran darah untuk energi magis. Jika dipukul presisi, aliran bisa terganggu sementara. Kemampuan Shinwu eksekusi ini tunjukkan keterampilan dan pengalaman luar biasa sebagai petarung. Shinwu manfaatkan kerentanan Huang, lepaskan tendangan kuat berturut-turut. Direktur dan Namina amati Huang jadi tak berdaya. Alam bunyi nyatakan Shinwu pemenang. Huang jatuh kelelahan saat Shinwu beri serangan terakhir. Shinwu tak tunjukkan tanda lelah, pandang Huang. Dia renung dalam, sadar kegagalan Hang dari kurang pengalaman hadapi konfrontasi ini. Tapi dia anggap duel ini kesempatan belajar bagi Huang juga. Beol dekati Shinwu, beri handuk, bilang pertandingan luar biasa. Shinwu tanya apakah itu berarti selesai, dan dia akan terima izin dungeon. Beol jawab akan tindak lanjuti dan beri kabar segera. Dokter angkut Huang untuk perawatan. Shinwu perhatikan cara Beol pandang Huang. Tanya-tanya apakah Beol lihat dirinya di Huang. Di kehidupan sebelumnya, Beol dikenal sebagai penyihir bayangan dan permaisuri pembunuh. Naik ke SSS rank tapi mati di pertempuran terakhir sebelum bencana besar. Shinwu percaya jika Beol gabung tim 9 jalur dan didorong lewati batas, dia bisa bertahan. Tapi kerja di bawah organisasi konservatif seperti Asosiasi Pemburu Korea halangi potensi penuhnya. Keluar arena, Shinwu ganti dari perlengkapan tempur ke pakaian biasa, jalan dengan Beol. Dia tanya langkah berikutnya, selesaikan prosedur izin, lalu kejutkan Beol dengan topik tak terduga. Pendapat jujur tentang Asosiasi Pemburu Korea. Beol tanya apa maksudnya. Shinwu jelaskan dia perhatikan. Pemburu di sana setia dan berdedikasi, tapi tak benar-benar nikmati kemampuan awaken mereka. Dia bilang asosiasi bukan tempat terbaik kembangkan bakat Beol. Abaikan bakatnya. Beol bilang akan pura-pura tak dengar apapun. Shinwu tersenyum hangat, tahu ide itu mulai berakar di pikiran Beol. Dia ucap selamat tinggal, bilang senang bertemu hari ini. Saat pergi lewat gerbang keluar, Beol tetap dalam pikiran. Setelah dapat izin, Shinwu putuskan buat stimulus eliksir, ramuan peningkat pertarungan yang tingkatkan kemampuan tempur 1,5 hingga 2,5 kali tanpa efek samping. Eliksir ini segarkan tubuh dan tenangkan saraf, jadi aset berharga bagi pemburu awaken dalam pertempuran. Shinwu mulai kumpulkan bahan, ramuan catra beracun, bubuk tulang skeleton,
dan cairan tubuh Madilo. Dia tahu formulasi ini tak terduga, bahkan di kehidupan sebelumnya. Dengan ini, dia ciptakan mana eliksir yang pulihkan energi magis 100% dan stimulus eliksir yang tingkatkan kemampuan tempur. Di dunia tempat orang pertaruhkan nyawa untuk hal kecil, peluang bertahan dari ramuan ini terobosan teknologi yang akan picu keributan saat diperkenalkan. Pantau kemurnian eliksir. Xinwu rasa sangat cocok. Dia terus siapkan batch lagi. Proses berulang mulai buatnya bosan. Alihkan perhatian saat tunggu. Dia renungkan tahun 2020, periode kacau penuh insiden aneh. Tahun itu saksikan perang skala penuh antara Asosiasi Awaken di Amerika dan Eropa, wabah parasit di Tiongkok akibat organisme dunia lain, ramuan mana massal terkontaminasi, perang internal antar 3 guild top di Korea, dan epidemi di Rusia dikenal sebagai bencana besar keempat. Peristiwa ini akibatkan banyak kematian individu Awaken menonjol di tiap negara. Xinwu ingat percakapan dengan Nicholas Haen yang ramalkan kejadian ini berkat jadi waktu kembali Awaken. Nicholas selalu bilang Xinwu jenius, mampu kenali individu berpotensi capai pangkat EX sebelumnya, bahkan lewati A atau F. Sayangnya, akibat 2020, banyak individu berbakat mati, ganggu persiapan hadapi bencana besar. Keadaan paksa Xinwu tunda janji penting. Nicholas berulang kali bilang Xinwu awalnya bukan anggota inti tim 9 jalur, dan dia rencana selamatkan banyak orang. Tapi di 2020, banyak mati sebelum dia hubungi mereka. Nicholas taruh semua harapan pada Xinwu, sering bercanda bahwa Xinwu beruntung karena orang di depannya didaftar lenyap, meski perannya awalnya peringkat 35. Xinwu tampak marah ingat Nicholas tipu dia, tapi dia pikir jika bisa selesaikan ini sekarang, dia tak perlu ikut pertempuran bencana besar nanti. Matanya berbinar tekad, antusiasme kembali dipicu harapan capai pensiun dini. Xinwu rayakan tonggak ini pertama kali berhasil buat ramuan yang dia banggakan, dengan kekuatan dan warna cerah. Tinggalkan ramuan memurni 2 jam lagi, dia putuskan kunjungi Master Huang ambil pakaian tempur. Demi hemat waktu, dia tingkatkan kemampuan fisik dan lari ke bengkel pandai besi tua. Saat tiba, Xinwu temukan bengkel berantakan seperti biasa. Pandai besi tua asyik kerja, terkejut dengar langkah kaki di tangga. Pengunjung panggil namanya, dan betapa terkejutnya Hang saat Marina muncul. Marina lempar botol jus ke Hang, tapi dia tangkap cepat sebelum kena kepala. Hang tertegun oleh kelangkaan dan harga jus, tapi Marina acuh jelaskan dia temukan itu mudah. Marina puji keahlian Hang, sebut kakeknya selalu bilang keterampilan Hang lewati SS rank. Terkejut, Huang tanya apa kabar Kintetsu tua, lalu tanya kenapa Marina di Korea. Marina jawab dia cari Kang Xinwu yang sering dengar nongkrong di sini. Hang benarkan Xinwu sering datang, gambarkan dia pemuda tak biasa,